Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai berbagai macam rumor dan berita tentang DC Universe yang sudah bocor oleh para media, bahkan dari sang sutradaranya sendiri. Mengingat bahwa semua proyek ini akan siap dirilis di awal tahun 2024 hingga ke tahun 2025 sebagai pembukaan baru DCU James Gunn. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, kita awali dengan project Joker Folie à Deux, yang dimana film kedua Joker versi Total Films ini akan kembali diperankan oleh Joaquin Phoenix sebagai Joker alias Arthur Fleck, dan juga ada Lady Gaga sebagai Harley Quinn. Yang kabarnya film ini akan menjadi film DC Universe yang penuh dengan darah dan juga brutal, yang tentunya ini adalah project yang masuk ke dalam kategori Elseworld DC, yang dimana ini udah diumumkan juga oleh James Gunn Februari tahun lalu ya. Nah, kemarin sempat dari sutradara Todd Phillips membagikan dua foto yang menunjukkan beberapa adegan penting yang layak kita bahas ya. Foto yang pertama menggambarkan Joker alias Arthur Fleck tengah berada di dalam sebuah sel penjara, yang dimana di atasnya ada tulisan E258 dengan pintu penjara yang terbuat dari kayu. Nah, ini tentu berbeda banget dengan penjara yang kita lihat di ending film Joker, dimana ketika Arthur Fleck yang udah membunuh psikiater yang merawatnya, di sekelilingnya ada banyak banget sel penjara yang dimana pintunya terbuat dari besi dan terlihat seperti pintu-pintu modern ya. Dan kalau di sini kita bisa melihat pintunya itu terbuat dari kayu, dan sepertinya ini berada di lokasi penjara yang berbeda dari Arkham ya. Nah, kemungkinan ini adalah sebuah sel penjara isolasi Arkham, yang dimana sel penjara isolasi itu biasa digunakan untuk para tahanan yang sering melakukan perkelahian dan membuat kekacauan di dalam sebuah penjara. Dan ini juga relate kepada Joker, yang dimana dia juga sering membuat masalah, dan kemungkinan karena dia udah terlalu sering melakukannya, maka Joker dipindahkan ke sel isolasi untuk bisa melakukan rehabilitasi dan penyembuhan yang berskala. Atau bisa jadi ini bukan di Arkham Asylum, melainkan kemungkinan ini berada di sebuah penjara yang lain, yaitu Blackgate Prison alias penjara Blackgate. Nah, seperti yang kalian tahu ya, dalam DC Universe, tepatnya di kota Gotham, ada dua penjara yang menampung berbagai macam villain Batman yang berbahaya. Yang pertama tentunya adalah Rumah Sakit Jiwa Arkham alias Arkham Asylum, dimana ini tempatnya para villain Batman dimasukkan ke dalam penjara ini ya. Dan kebetulan Rumah Sakit Jiwa ini dikelola oleh Wayne Enterprises. Kemudian yang kedua adalah Blackgate Prison atau penjara Blackgate, yang dimana lokasinya berada di sebuah pulau, yang pulau ini dijaga oleh para pihak kepolisian dan tentara Amerika Serikat. Dan kebanyakan villain yang tampung oleh Batman sini adalah villain-villain yang punya basis kekuatan super seperti Bane, Killer Croc, Clayface, dan yang lainnya. Jadi sepertinya Joker versi Joaquin Phoenix ini sepertinya akan dipindahkan ke dalam penjara Blackgate. Mungkin ya, karena mungkin dia udah beberapa kali memberontak di Arkham, alhasil dia udah langsung dipindahkan ke dalam penjara Blackgate. Mungkin seperti itu ya. Nah, sebenarnya kalau kita udah bandingkan dengan versi komiknya, Joker tuh nggak pernah berada di penjara Blackgate. Malahan pas operasinya itu berada di Rumah Sakit Jiwa Arkham. Tapi sebenarnya dia pernah menguasai penjara Blackgate yang udah pernah kita lihat dalam game Batman Arkham Origins, di mana dia dan Bane bekerja sama untuk membongkar identitas asli Batman yang sebenarnya. Jadi kalau dilihat dari foto ini, kemungkinan dia berada di sel isolasi Arkham ataupun dia berada di penjara Blackgate ya. Dan di atasnya ada tulisan nomor sel yang bertuliskan E258. Nah, sebenarnya nama E258 ini adalah sebuah Easter egg di mana Joker menjadi cameo dalam komik Batman volume 1 is nomor 258 yang dirilis pada tahun 1970, yang mengisahkan tentang upaya Batman dan Robin akan menghentikan aksi Two-Face yang membobol penjara Rumah Sakit Jiwa Arkham. Nah, sepertinya mereka akan ambil referensi dari sana, di mana Joker akan membobol penjara Rumah Sakit Jiwa Arkham ini dengan cara yang sama yang pernah dipakai oleh Two-Face dalam komik lamanya. Menarik ya kalau kita bahas nanti ya. Makanya kita nunggu official trailernya sih kalau ada ya.
Nah, kemudian pada gambar kedua terlihat ada Joker dengan biasa full make upnya bersama dengan Harley Quinn yang diperankan oleh Lady Gaga. Dan mereka berdua terlihat ngobrol di suatu tempat yang sangat ramai yang terlihat seperti di ruangan pengadilan. Nah, jika benar, maka ini kemungkinan adalah scene ketika di ruangan pengadilan yang akan mengangkat kasus pembunuhan dari Murray Franklin dan suami istri Thomas dan Martha Wayne yang meninggal akibat terbunuh oleh para batut yang terinspirasi karena Joker yang telah memulai perang itu ketika di film pertamanya. Dan Harley Quinn di sini akan menghibur Joker yang tampak sangat bingung menghadapi pengadilan tersebut. Dan kalau sudah ada tema pengadilannya, kemungkinan akan ada penampakan Harvey Dent yang merupakan jasa terhebat di kota Gotham, yang mungkin dia juga akan disewa oleh Bruce Wayne dan juga Alfred untuk menuntut Joker karena dia udah membunuh kedua orang tuanya. Maybe ya, karena dari tampilannya juga bukan berada seperti di rumah sakit jiwa Arkham atau di tempat mana gitu kek. Jadi kayaknya ini berada di sebuah tempat yang penuh dengan banyak orang ya, yang dimana ini seperti kayak di ruang pengadilan seperti itu. Dan untuk peran Harley Quinn sendiri dalam universe Todd Phillips ini, kita belum tahu ya apakah dia akan berperan sebagai si karakter yang mengikuti Joker atau tidak seperti pada versi komiknya, karena takutnya itu akan dirubah total oleh Todd Phillips dan sumber komiknya, sama seperti Todd Phillips yang udah merubah origin Joker yang sangat besar sehingga dia menciptakan lore Jokernya sendiri. Itu pun alter ego-nya juga Todd Phillips sendiri yang menciptakannya dengan nama Arthur Fleck. Karena Joker sampai sekarang itu identitasnya masih ambigu dan gak ada yang tahu seperti apa wujud aslinya ya. Tapi entahlah, kita akan lihat nanti seperti apa chemistry Joker dan Harley Quinn versi Todd Phillips ini, karena dijanjikan oleh sang sutradara bahwa film kedua ini akan jauh lebih brutal dari film pertamanya dalam segi crime scene dan juga pembunuhannya. Menarik ya. Oke, tadi itu adalah berita soal Joker Folie Douce untuk saat ini yang kita dapatkan update terbarunya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai berita soal The Batman Part 2 yang kabarnya bakalan ada Robin versi Dick Grayson. Nah, sebenarnya petunjuk ini udah kita dapatkan ya, bahwa Robin ini memang udah pernah ditis akan muncul, cuma namanya bukan Dick Grayson seperti pada versi komiknya, melainkan justru Robin pertamanya adalah anak dari wali kota Don Mitchell yang di awal scene ketika dia dibunuh oleh The Riddler di kediamannya sendiri. Dan terlihat beberapa kali Batman dan Bruce Wayne memandangi anak itu dengan shot yang sangat panjang dengan tatapan yang penuh dengan belas kasihan. Nah, ini saja bisa kita artikan kalau Bruce Wayne kemungkinan akan mengangkat anak ini sebagai anak asuhnya, dan dia akan melatih anak ini menjadi vigilante sama seperti dirinya. Tapi kalau memang rumor ini benar ya, yang bikin gue bingung adalah bagaimana cara nama Robin ini bisa diciptakan. Karena sebenarnya nama Robin ini memang udah dari si Dick Grayson sendiri dan juga keluarganya ketika mereka sedang beratraksi di Grayson Circus sebelum mereka semua ditembak mati oleh sang penjahat yang bernama Tony Zuko. Jadi inilah yang buat gue bingung, bagaimana developernya seperti apa untuk versi Robin yang sangat berbeda ini. Tapi kalau misalkan yang jangan itu adalah Dick Grayson yang asli seperti pada komiknya, oke, itu masih bisa masuk akal karena secara lore itu udah pasti sama ya. Tapi pengembangannya mungkin akan sedikit lebih berbeda yang akan dibuat oleh Matt Reeves sendiri. Entahlah nanti gimana kemunculan Robin pertama ini seperti apa. Tapi yang jelas di film The Batman Part 2 udah dipastikan bahwa Batman akan memiliki sidekicknya. Itu pun kita nggak tahu pak time jamnya berapa lama setelah apa yang jadi pada film pertama yang kemarin gitu ya. Yang kedua, tentunya ada berita mengenai villain yang dirapi. Sebenarnya ini masih simpang siur banget ya, karena ini masih belum ada kepastian dari pihak Warner Bros dan juga Matt Reeves sendiri. Ada yang mengatakan villain itu adalah si Mr. Freeze seperti konsep naskah awal yang pernah dibuat oleh Matt Reeves. Nah, kemarin juga ada yang mengatakan villainnya adalah Joker, yang dimana keberadaannya sudah ditis di ending film The Batman kemarin ketika dia akan mulai kerjasama dengan The Riddler. Tapi ternyata yang jadi booming dan trending di kalangan para fans bahwa villain yang dihadapi oleh Batman di film keduanya adalah Hush. Nah, sebenarnya Hush itu dalam komiknya ada dua jenis loh. Kalau jenis original, Hush yang dipakai itu adalah versi Tommy Elliot yang merupakan teman lama dari Bruce Wayne, yang memang dia ini sangat terobsesi dengan Bruce yang selalu hidup dengan damai sebagai keluarga kaya ya. Sedangkan Tommy Elliot itu juga sama, dia juga dari keluarga yang sangat kaya, tapi dia selalu dijadikan bahan bullying oleh kedua orang tuanya. Maka dari itu dia mengambil identitas sebagai Hush agar dia bisa mengoperasikan wajahnya agar mirip seperti Bruce Wayne yang bertujuan untuk bisa hidup seperti dirinya.
Tapi ada versi alternatifnya ya. Hasil pakai itu adalah versi Edward Nygma alias The Riddler itu sendiri. Nah, hal ini sudah diceritakan dalam komik Batman Hush yang ternyata Riddler yang udah dibangkitkan dari kematian oleh Ra's al Ghul menggunakan Lazarus Pit, akhirnya dia mengetahui bahwa identitas Batman yang sebenarnya adalah Bruce Wayne. Maka dari itu akhirnya Edward Nygma membuat identitas The Riddler ini akhirnya tewas dan lahirlah Hush yang akan membantai Batman dengan cara kekerasan yang sangat brutal dengan perban yang menutupi wajahnya. Dan sebenarnya Easter egg Hush ini udah pernah muncul dalam film The Batman pertama, dimana ketika Riddler menjelaskan bahwa target sebenarnya itu adalah Bruce Wayne, ada tulisan nama Hush di bagian foto depannya yang terpampang jelas di depan kamera. Nah, ini kemungkinan bukan cuma Easter egg aja ya, tapi ini semuanya udah direncanakan oleh Matt Reeves dengan development kisah Riddler yang jauh lebih panjang lagi di sequel keduanya, tapi dengan identitas yang berbeda, yaitu sebagai The Hush. Sekali lagi ini masih rumor ya, jadi belum bisa gua tarik kesimpulan mana yang benar dan juga mana yang salah. Tapi yang jelas hasilnya nanti kita akan lihat di versi official trailernya kalau udah rilis ya. Oke, tadi itu aja mengenai berita soal The Batman Part 2 ya, yang udah kita dapatkan update terbarunya. Berita terakhir adalah tentang Superman Legacy, yang dimana kemarin ada berita bahwa ada satu anggota The Authority yang akan menjadi villain utama dalam film ini, yaitu The Engineer alias Angelia Spica yang akan diperankan langsung oleh Maria Gabriela de Faria. Nah, sebenarnya The Engineer ini dalam komik The Authority merupakan sosok yang bisa membuat objek dan juga dia bisa berinteraksi dengan mesin apapun. Bahkan dia juga bisa mengubah bentuknya menjadi apa saja, tapi tetap warnanya selalu warna perak seperti pada kulit aslinya ya. Nah, dia sebenarnya adalah anggota dari The Changers, yang dimana grup ini memiliki sebuah ambisius untuk bisa mengubah dunia. Jadi bisa gue simpulkan ya bahwa sebelum The Engineer ini akan bergabung kepada tim The Authority, dia akan bergabung dengan The Changers dulu, yang memang berniat untuk mengubah dunia dengan cara menyelamatkan ras manusia, tapi dengan cara yang sangat ekstrim. Dan konflik dia bersama dengan Superman sepertinya cukup menarik ya. Jadi ya gue nggak sabar lagi melihat bagaimana ini akan menjadi jembatan dari Superman Legacy kepada The Authority. Karena memang sebenarnya di komiknya itu Superman itu akan menjadi aliansi bagi The Authority di akhir-akhirnya ya. Tapi ketika mereka itu pertama kali muncul, Superman dan The Authority ini akan memiliki visi misi yang berbeda, sehingga mereka itu akan saling berlawanan Pak, seperti itu. Tapi kita nggak tahu ya bagaimana konsep naskah yang akan dibuat oleh James Gunn ini seperti apa. Jadi kita belum tahu nih. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin soal villain di dalam Superman Legacy, sudah ada Lex Luthor yang kabarnya udah dikonfirmasi bahwa akan diperankan oleh Nicholas Hoult. Tapi kayaknya Lex Luthor sini akan berperan sebagai tokoh antagonis, tapi tidak masuk dalam plot utamanya. Jadi dia tuh cuma sebagai villain cameo aja sih ya. Dan gue yakin peran Lex Luthor ini akan menjadi lebih luas ketika mungkin di sequel Superman Legacy kedua mungkin, atau di project DCU akan datang. Tapi kita belum tahu ya. Tapi yang jelas Lex Luthor versi Nicholas Hoult ini gue pengen tahu bagaimana, seperti apa konsepnya. Apakah Lexnya akan kembali seperti di komiknya, atau mungkin Lex akan dibuat lebih berbeda seperti kayak konsepnya Zack Snyder dulu, yang kemarin Lex Luthornya sempat diprotes oleh banyak fans yang mengatakan kok Lexnya terlalu ceria sih, kok Lexnya terlalu apa ya, terlalu ambisius, kayak Lexnya nggak seperti itu. Jadi ya gua mau lihat bagaimana konsep Lex Luthor yang akan dibawakan oleh James Gunn seperti apa di film pertamanya ini. Dan kabar yang mengejutkan lagi adalah kalau Lobo juga ambil peran dalam film Superman Legacy ini, yang akan diperankan langsung oleh Jason Momoa. Mengingat kembali katanya Jason Momoa itu udah menerima sebuah kontrak baru dari Warner Bros Discovery untuk berperan sebagai karakter baru yang ada dalam DCU James Gunn. Tapi juga ada yang mengatakan kalau Jason Momoa ini akan diperpanjang kontraknya ke DC Universe agar supaya dia bisa menyelesaikan arc-nya Aquaman sampai ke Aquaman ketiga, yang kabarnya juga akan disutradarai oleh James Wan juga. Gua nggak tahu lagi ya bakalan seperti apa nanti ke depannya. Apakah si Jason Momoa akan sebagai Lobo atau justru dia akan menunjukkan perannya sebagai Aquaman? Gua nggak tahu ya, tapi jelas nanti kita akan bisa melihat hasilnya kalau filmnya sudah mulai tayang ya. Aduh.
Oke, itu cuma mengenai update dan berita yang kita dapatkan untuk Project DC Universe sejauh ini ya, dari Joker Folie Dukes, Batman Part 2, dan juga Superman Legacy. Jujur ini ada 3 project yang paling gue tunggu, dan ini juga adalah storyline yang menarik buat kalian mungkin yang ingin tahu lebih dalam mengenai DC Universe seperti apa mulai dari nol. Oke, jadi James Gunn udah confirm bahwa semua fans akan paham dengan lore DC yang akan disampaikan oleh beliau seperti itu. Jadi gak akan semrawut seperti DCU kemarin. Jadi banyak banget cerita, film, dan juga series yang akan canon semua dengan universe yang akan dibangun oleh James Gunn ini seperti itu. Oke, nah sekarang giliran kalian. Kalau kalian menemukan berita ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini mengenai 3 project ini ya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu cuma mengenai video kalian, coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelautan, sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!